saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita kan nggak bisa bayangin ya dulu, untuk generasi yang sekarang kita nggak bisa bayangin dulu itu kayak apa sih sebetulnya. Dulu itu yang saya maksud adalah sebelum reformasi, sebelum Mei 98 gitu, bahwa kehidupan itu ya kita mahasiswa nggak mudah gitu loh, untuk misalnya buku-buku banyak yang dilarang ya, nggak seperti sekarang banyak sekali kita bisa lihat, bahkan dengan internet semua informasi apapun ya, dalam tanda kutip nih, dari yang halal sampai yang haram itu ada semua dan bisa kita akses. Nah, kalau waktu itu agak sulit kita untuk mencari buku-buku, banyak buku-buku yang dilarang. Nah, kemudian aktivitas politik juga dilarang untuk mahasiswa, bukan cuma untuk mahasiswa sih, tapi untuk warga secara umum itu memang ada yang namanya depolitisasi, jadi orang nggak bisa secara bebas berpolitik, semua itu dikontrol oleh negara. Nah, jadi dalam bahasa politiknya ini disebut sebagai otoritarianisme. Beberapa bahkan bilang ini sebagai totalitarianisme, karena sampai ke urusan negara itu mengatur sampai ke urusan ranjang. Alat kontrasepsi apa yang kamu pakai, itu diurus oleh negara. Sampai ke situ negara mengurus kita gitu. Masuk sampai ke orang-orang yang sangat pribadi gitu. Pikiran kita juga dipantau, diarahkan untuk punya pikiran yang searah dengan negara. Orang bisa diadili karena pikirannya, zaman Orde Baru itu, bukan karena tindakannya. Orang berpikir apa itu bisa mengungkapkan pikiran aja bisa diadili. Nah, gitu. Jadi konteksnya seperti itulah kehidupan politik pada masa Orde Baru ya. Pembangunan digalakkan. Pembangunan dibiayai oleh boom minyak pada saat itu, tetapi ya resikonya ada penggusuran, ada penindasan bagi gerakan buruh, bagi gerakan mahasiswa dan semuanya. Orang ditangkap, ya, bahkan saya yang lucunya begini, pada saat itu tahun 80-an itu ada tiba-tiba di semua koran, ya, di koran-koran ya, waktu itu saya di Bandung, ternyata ini keadaan di hampir seluruh Indonesia. Itu orang mati dikarungin, ya, lama-lama orang tahu bahwa ini yang bertato. Nah, jadi waktu itu kita namakan, media menamakannya Petrus, penembakan misterius. Jadi banyak sekali, berbulan-bulan itu ditemukan mayat mati. Ternyata belakangan diakui oleh Soeharto bahwa itu adalah perintah dia. Alasannya adalah pada saat itu yang dieksekusi, yang dibunuh itu adalah dianggap sebagai preman ya, preman yang meresahkan masyarakat, itu dibunuh. Nah, sebetulnya kan dalam negara hukum, karena negara kita sebenarnya negara hukum, ya, jangankan preman, penjahat paling sadis sekalipun, dia masih berhak untuk diadili secara fair, nggak bisa sewenang-wenang dieksekusi. Nah, pada masa Orde Baru itu bisa tuh dieksekusi di berbagai kota. Saya nggak tahu jumlahnya berapa itu, mayat yang berkarung itu. Diakui sebagai perintahnya, tanpa di dalam biografinya itu, tanpa perasaan bahwa ini salah gitu. Dianggap bahwa ini benar-benar aja. Nah, jadi banyaklah itu ya, soal-soal yang kemudian membekas di masyarakat itu. Tapi masyarakat kebanyakan takut. Takut karena apa? Takut ditangkap, takut di macam-macam lah. Ya. Nah, lalu kemudian 97 mulai terjadi krisis moneter awal.
Bayangkan dolar yang tadinya sekitar 2000-an gitu ya, 2000 berapa? Tiba-tiba secara bertahap naik dan dalam jangka waktu yang singkat mencapai 15.000. Ya. Nah kalau sekarang dari 14.000 sampai 15.000 aja orang pada ribut. Padahal dulu dari 2.000 dalam jangka waktu yang dekat tiba-tiba 15.000. Sehingga banyak orang yang tadinya agak kaya jadi hampir miskin. Tadinya hampir miskin jadi miskin. Tadinya miskin udah lewat gitu ya. Nah, situasi krisis moneter yang begitu drastis dan tiba-tiba dan efeknya yang begitu meluas sehingga banyak sekali PHK. PHK itu kayaknya belum pernah dalam sejarah Indonesia PHK besar terjadi kecuali pada saat krisis 98 itu. PHK besar-besaran. Bayangkan yang tadinya gaya jadi pegawai bank, tiba-tiba dalam satu hari dia jadi pengangguran. Dan itu nggak 1-2 orang. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang harus di PHK. Karena muncul kemudian kekecewaan, kemarahan yang sebetulnya menumpuk sejak lama itu, tiba-tiba mengental gitu ya, mengkristal, ya, mulai terjadi protes, ya. Nah, memang yang mengawali adalah gerakan mahasiswa. Protes-protes itu, gerakan mahasiswa, sehingga lama-lama gerakan mahasiswa sebetulnya yang sudah jaringannya, ya, atau jaringan aktivisnya ini sudah dibangun jauh sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an, ya, walaupun punya berbagai cara masing-masing setiap angkatan tadi itu, setiap generasi tadi, tetapi artinya jaringan ini sudah ada. Tiba-tiba menemukan momentum yang tepat. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang selama ini dari mulai tahun 80-an, 90-an menjadi aktivis gerakan mahasiswa ya, dan sebagainya itu akhirnya mampu memimpin gerakan yang lebih besar pada saat 98 itu. Gerakan untuk apa? Untuk melawan pada Orde Baru. Waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Jadi krisis moneter itu seperti energi yang luar biasa bagi gerakan yang selama ini menentang otoritarianisme Orde Baru. Kita minta situasi lebih bebas, ya, dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah, bayangkan pada saat itu salah satu isu yang sangat kental adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena Orde Baru bilang ekonomi kekeluargaan. Ekonomi kita ini bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tapi ekonomi kekeluargaan. Nah, kemudian dipasarkan oleh teman-teman yang kritis ini, ekonomi kekeluargaan itu berarti ya keluarga lu aja. Gitu kira-kira ya. Nah, itu keluarga, yang maksud dengan keluargamu saja itu adalah keluarga dari Presiden Soeharto ya, dengan kroni-kroninya. Jadi kita mengenal istilah kroni pada saat itu ya. Nah, itulah isu-isu yang mencuat pada saat gerakan 98. Kita minta demokrasi, kebebasan, ya, kebebasan berpolitik, kebebasan berserikat. Karena hampir semua sektor itu harus organisasi tunggal. Petani organisasinya tunggal, buruh organisasinya tunggal, hanya satu, hanya boleh SPSI. Ya. Wartawan organisasinya tunggal. Sebut apa saja, pemuda cuma KNPI. Ya. Semua diorganisir oleh negara. Maksudnya supaya negara bisa kontrol. Ya. Nggak boleh itu ada serikat buruh yang lain kecuali SPSI. Tidak boleh ada organisasi petani lain kecuali Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada waktu itu. Jadi semua satu. Gitu. Nggak ada kebebasan kita berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat. Walaupun ada dalam konstitusi, tapi sebenarnya ya nggak bisa. Nah, demikian juga kampus dikontrol. Gitu. Nah, jadi semua kekecewaan itu, semua kemarahan, semua kegelisahan itu tiba-tiba mengkristal, menumpuk pada Mei 98, sebelum Mei 98, maksudnya pada saat krisis moneter itu. Jadi energi perlawanan jadi semakin besar gitu. Nah, itulah kira-kira konteks awalnya ya. Sehingga muncul
98. Tapi jangan lihat 98 ini sebagai sesuatu yang ujuk-ujuk, karena memang perlawanannya sejak tahun 70-an. Mahasiswa sudah menyadari bahwa ini kok Orde Baru kok ngaco gitu ya, itu sejak tahun 70-an gitu. Sampai akhirnya ada peristiwa di Bandung waktu itu, ITB sampai dimasukin tentara ke kampus. Nah, terus peristiwa malari di Jakarta, ada kerusuhan dan sebagainya. Ya, teori revolusi kan begitu, ada faktor subjektif, ya, faktor objektif. Faktor subjektif itu apa? Ada orang-orang, ada individu-individunya, maksudnya ada kesadaran politik, ya, ada kepemimpinan, ada organisasi, itu faktor subjektifnya. Harus ada faktor objektifnya, misalnya tadi itu penindasan, kemelaratan, ya, dan kemudian triggering faktornya. Krisis moneter ada triggering faktornya untuk terjadi satu perubahan politik. Tetapi tanpa satu dalam, katakanlah ya, kalau ini pertandingan tanpa latihan-latihan sebelumnya, krisis moneter nggak jadi apa-apa toh. Jadi kerusuhan, chaos apa segala macam, tapi nggak jadi perubahan apa-apa. Nah, justru karena ada pengalaman-pengalaman perlawanan sebelumnya, mahasiswanya lebih terorganisir, aktivisnya biasa berorganisasi, begitu ada momen itu dia bisa mengorganisir satu perlawanan gitu. Kalau nggak akan bisa gitu. Ya chaos aja, orang jadi rusuh, jadi apa, tapi nggak jadi satu kekuatan politik gitu. Kalau soal itu mencoba mengingat kembali ya itu memang agak sulit karena udah terlalu lama ya. Elemen mana yang pertama kali ngomong, tetapi yang pasti yang pertama kali melakukan perlawanan aktif ya dan kelihatan di lapangan, bukan cuma statement aja, itu yang mahasiswa. Memang gitu loh. Ya, mahasiswa walaupun misalnya ada ribuan, ada bank yang bangkrut, ribuannya puluhan ribu orang ter-PHK, itu nggak jadi demonstrasi, nggak jadi gerakan buruh itu, gitu ya. Yang ada malah kemudian menjamurnya warung-warung tenda. Kamu ingat nggak warung-warung tenda di mana-mana, pegawai bank itu punya warung tenda, dagang gitu loh, bikin makanan apa segala macam. Tapi nggak tercipta gerakan buruh waktu itu, ya, gerakan pekerja waktu itu ya, walaupun mereka banyak di PHK. Nah, yang betul-betul melakukan perlawanan pada saat itu dalam pengertian protes yang terorganisir dan terlihat di lapangan langsung itu ya mahasiswa gitu. Nah, uniknya lagi adalah ketika gerakan mahasiswa ini semakin membesar, ya, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di luar kampus yang mau ikut melakukan perlawanan itu berusaha mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kampus. Seperti misalnya gerakan alumni, ya, gerakan alumni inilah gitu. Maka kemudian aktor-aktor bikin forum rektor gitu ya. Nah, jadi semuanya mengidentifikasikan diri dengan kampus. Nah, inilah yang sebetulnya menurut saya ya kurang tepat lah waktu itu. Saya sebenarnya waktu itu kami di kampus itu berharap justru dari gerakan mahasiswa ini boleh diawali gerakan mahasiswa, tetapi gerakan demokratisasi ini harus menjadi gerakan rakyat secara keseluruhan. Artinya teman abang-abang, kakak-kakak alumni itu harusnya yang kerja jadi wartawan, dia bergerak di serikat wartawan dan bentuk serikat wartawan dan sebagainya. Yang bekerja di bursa efek, misalnya ya bikin perlawanan misalnya, apakah memperlambat kerja? Kalau mau kerja mungkin mereka akan kena aturan, tapi bisa memperlambat kerja. Ya, itu juga salah satu teknik dari ini gerakan buruh gitu. Macam-macam. Dari awalnya juga paling tidak ya yang saya tahu ada dua arus besar gitu ya sebelum 98 juga yang melihat bahwa ini persoalan Orde Baru dalam pengertian persoalan Soeharto dan kawan-kawannya, dalam tentu saja dalam ini adalah militer ya. Yang kedua yang melihat bahwa ini adalah sistem ekonomi politik, jadi perubahannya nggak cukup perubahan politik, harus perubahan sosial yang mendasar gitu. Nah, maka itu dua arus besar yang ada. Mungkin ada yang lain yang saya nggak saya bisa amati ya, tapi ini pengalaman saya. Nah, maka ketika 98 juga ya awalnya agak beda gitu loh, bahwa yang satu pengen supaya
gerakan mahasiswa bertransformasi jadi gerakan rakyat, bergabung dengan gerakan di Jakarta misalnya dengan gerakan buruh, dengan gerakan kaum miskin kota ya, gitu. Sehingga masuk kampung-kampung, ya, bikin posko-posko di sana, diskusi sama warga, ajak warga ikut bergerak sama mahasiswa gitu, atau mendorong supaya teman-teman yang pekerja di Tamrin Sudirman itu, kalaupun nggak mau ikut aksi mahasiswa, tapi nggak usah pergi kerja, mogok semuanya, kan gitu ya. Jadi ini bukan cuma milik mahasiswa nih yang mau merubah keadaan itu, tapi perlawanan itu pengalaman dari semua pihak gitu. Nah, tapi ada yang kemudian enggak, ini mahasiswa jangan dicampuri sama yang lain, nanti ditunggangi apa segala macam. Ada ketakutan gitulah. Ketakutan ditunggangi itu kan sebetulnya yang suka ngomong ditunggangi itu kan sebenarnya orde baru. Setiap ada apa dibilang ini tunggangi, awas, bahaya laten komunis, awas, ini semua dituduh gitu. Sehingga orang belum apa-apa udah takut, Nah, jadi tapi pada akhirnya semuanya menyatu dalam satu agenda tertentu. Ya udahlah, pokoknya yang penting Soeharto ganti dulu. Udah terlalu lama, 32 tahun, kan? Tapi bukan cuma sudah terlalu lama, tapi memang sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru itu kita anggap tidak adil dan tidak bisa membawa kita ke depan gitu. Ya, ini harus diganti semuanya. Gitu. Nah, terjadilah peristiwa itu. Jadi kita akhirnya pada semuanya ya udah terseret untuk menjatuhkan Soeharto dulu.